Keahliannya menghasilkan mesin-mesin untuk segala keperluan, baik yang bisa dibawa-bawa alias portable atau mesin-mesin besar seperti mesin bor aspal ini, teman. Wur. Nah, dijamin jalanan kita selesai dibor dalam waktu singkat. Kita bukan mau ngebor jalanan tapinya, melainkan membuat mesin bor aspal di pabrik. Wih, penasaran kan ada mesin canggih apalagi di Eropa sana? Sip lah, ayo kita nonton sama-sama episode mesin canggih dari Eropa. Come on! Pimpah uji, laptop si Ugil, kita belajar bersama. Laptop si Ugil, kita belajar bersama. Laptop si Ugil, gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Ugil. Di laptop si Ugil, kita belajar bersama. Sekali lihat, pasti sudah tahu dong alat yang bisa membantu ibu membersihkan rumah ini. Yap, mesin pembersih debu atau vacuum cleaner. Dengan menggunakan mesin ini, ibu bisa menghemat waktu dan tenaga untuk membersihkan rumah. Wih, canggih ya. Nah, mesin kecil dan canggih ini dibuat di kota Bad Neustadt, Jerman. Pas sedang jalan-jalan di Jerman kemarin, Unyil dan Po IP berkesempatan singgah ke pabriknya. Pabrik BSH mempunyai karyawan paling banyak di kota Bad Neustadt. Pabrik ini merupakan pabrik mesin pembersih debu terbesar di Jerman. Setiap tahun, pabrik ini menghasilkan 2 juta vacuum cleaner dengan berbagai jenis bentuk, fungsi, dan kegunaan. Itu artinya dalam sehari, pabrik ini bisa membuat 6.000 mesin pembersih debu. Wih, banyak sekali ya. Oh iya, ini namanya resin. Butiran resin inilah yang nantinya akan kita cetak menjadi housing atau cangkang penutup bagian depan dan belakang vacuum cleaner. Masukkan resin ke dalam injection molding mesin atau mesin pencetak. Dalam waktu 25 detik, mesin ini bisa mencetak satu bagian vacuum cleaner, tergantung jenis dan modelnya. Saat keluar dari mesin cetak, bagian bawah housing vacuum cleaner sudah langsung dipasangi roda. Widih, keren banget ya Nyil mesin cetaknya. Cuman butuh 25 detik doang buat bikin cangkangnya. Vacuum cleaner empo yang di rumah udah ditunggu 5 menit dulu baru bisa nyala. Ya, jangan disamain dong, Po. Di sini sih semua alat-alatnya kan canggih dan modern. Nah, kalau vacuum cleanernya Po IP itu kan masih jadul. Iya kali ya Nyil, mesinnya minta diganti sama yang baru itu. Oh iya, Po. Sebelum dirakit, bagian-bagian vacuum cleaner ini harus diperiksa dengan sinar 3 dimensi dulu, Po. Kita lihat prosesnya di sana yuk, Po. Ayo deh Nyil. Sebelum disatukan dengan bagian-bagian lain, vacuum cleaner kita masukkan ke dalam mesin pengukur 3 dimensi. Selama 2 menit, robot ini bertugas mengukur dan memeriksa bagian-bagian vacuum cleaner dengan sinar 3 dimensi yang tersambung langsung ke komputer. Dengan pengukuran 3 dimensi, akan terlihat jelas bagian mana yang ukurannya sudah pas dan yang belum. Jika ukurannya sudah benar, maka akan muncul warna hijau pada komputer. Sedangkan yang ukurannya belum sesuai akan berwarna oranye dan merah. Wih, canggih kan? Sip deh, housing yang ini ukurannya sudah tepat nih. Saatnya merakit. Masukkan busa penahan, motor penggerak, bagian-bagian listrik, dan kantong debu dalam vacuum cleaner. Kalau sudah, tutup dengan housing. Semua proses perakitan ini bisa dikerjakan hanya dalam waktu 30 detik saja. Wah, hebat sekali ya.
Kemudian masukkan vacuum cleaner ke dalam mesin uji untuk memeriksa tegangan listrik. Jika tegangan listriknya terlalu rendah, vacuum cleaner tidak akan bekerja. Sedangkan jika terlalu tinggi, dikhawatirkan pengguna mesin ini bisa tersetrum. Nah, jadi deh vacuum cleanernya. Ya ampun, sayang banget tuh vacuum cleaner ya, dibanting-banting. Mendingan buat Mpok Ipe aja deh, pan lumayan buat gantiin mesin yang udah jadul di rumah. Po Ipe, ini sih bukan dibanting, tapi sedang diuji kekuatan dan kemampuannya untuk membersihkan debu juga kotoran, Po. Emang proses ngujinya berapa lamanya? Sekitar 12 hingga 24 jam, Po. Ya ilah, lama banget. Mpok Ipe keburu mau jalan-jalan ke tempat lain nih. Makanya, Po, nggak usah nunggu yang ini. Empo beli aja yang baru. Gak hanya kekuatan dan kemampuan mesin vacuum cleaner saja yang diuji. Bagian lain seperti tombol on-off, mulut pipa, dan roda juga harus diuji daya tahannya. Hanya vacuum cleaner yang sudah lulus proses quality control saja yang bisa kita jual ke toko. Yeay, masuk ke tahap terakhir nih. Ayo mister, segera masukkan vacuum cleaner beserta pipa sedot, mulut pipa dan selang ke dalam kardus. Selanjutnya, biar mesin kemas otomatis yang bekerja. Enak juga ya kalau begini. Kita nggak perlu keluar banyak tenaga. Hore! Vacuum cleaner sekarang siap dikirim ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Biar rumah kita lebih bersih dan sehat. Masih seputar alat-alat listrik buatan Jerman nih teman. Sekarang Unyil dan Pauga sedang berada di kota Leinfelden, Jerman. Tepatnya di pabrik pembuatan mesin bobok listrik atau nama kerennya Electric Breaker. Wih, pabriknya luas dan bersih sekali ya. Pekerjanya juga ramah-ramah. Wah, kalau sudah lulus kuliah nanti Unyil mau bekerja di sini juga ah. Pak Oga mana ya? Siapa kamu? Hah? Berani-beraninya ngagetin Pak Oga? Dikira Pak Oga takut sama manusia besi? Hah? Ayo sini maju kalau berani, hah? Biar jelek begini, Pak Oga pernah belajar silat sama si Pitung jagoan Betawi, tahu? Ye, Pak Oga lagi ngapain sih? Kok ngomong sendiri? Tenang deh Unyil, Pak Oga mau beresin urusan dulu nih sama manusia besi. Unyil kalau takut sembunyi di belakang Pak Oga aja ya. Ih, Pak Oga, ini tuh robot pajangan, dibuat dari alat-alat listrik buatan pabrik ini. Ya, jadi nggak bisa bergerak, apalagi berantem, Pak. Tapi itu lihat matanya Nyil, nantangin Pak Oga tuh. Aduh, Pak, ini namanya efek Pak Oga, supaya robotnya terlihat hidup. Lah, jadi ini robotnya nggak ngajakin Pak Oga berantem Nyil? Ya enggak lah, Pak Oganya aja yang kegeeran. Ini nih, bagian paling penting dari mesin bobok. Namanya pipa palu. Sebelum dirakit, bersihkan dulu bagian dalam pipa palu dari benda-benda yang tidak diinginkan seperti batu tajam dan metal. Caranya, cuci dalam mesin menggunakan cairan pembersih berupa minyak khusus. Ini berguna agar bagian dalam pipa palu menjadi halus dan berfungsi baik saat digunakan nanti. Selanjutnya, proses chipping atau membersihkan bagian housing berupa penutup kap, cangkang mesin, soket kepala sekrup, dan lain-lain. Masukkan semua bagian housing ke dalam chipping. Dalam waktu 2 menit, mesin akan membersihkan semua pinggiran housing yang tajam supaya tidak melukai tangan. Wih, keren banget ya. Kita jadi nggak perlu capek menggosok dengan tangan.
Tuh lihat, semua bagian housing sudah bersih dan halus. Sekarang tinggal dicuci, lalu keringkan deh. Lanjut. Nah, kalau yang ini adalah bagian luar atau penutup mesin bobok. Penutup mesin bobok juga perlu dibersihkan. Caranya, cuci dalam mesin berjalan. Lalu semprot dengan serbuk khusus. Setelah itu panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 6 jam. Hasilnya, penutup mesin bobok pun terlihat mengkilap. Selain mencegah karat, proses ini berguna mengurangi getaran mesin bobok. Jadi saat pekerja menggunakan mesin ini, tangannya tidak sakit dan bisa bekerja lebih lama. Nah, kegiatan yang paling Unyil tunggu-tunggu nih, merakit. Satukan semua bagian-bagian seperti modul motor dan kabel penghubung ke dalam cangkang mesin. Kalau sudah, tutup bagian atas cangkang dan rapatkan dengan mur. Setelah itu, pasang kabel listrik dan handle atau pegangan. Karena menggunakan mesin canggih, proses merakit bagian mesin bobok bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit saja. Wih, cepat banget ya. Oke deh, saatnya memanaskan mesin bobok hingga suhu 150 derajat Celcius. Ini dilakukan untuk memeriksa ketahanan mesin terhadap cuaca panas. Beres. Kemudian, satukan pipa palu dengan soket kepala sekrup. Supaya nggak mudah lepas, eratkan dengan baut ya. Mesin boboknya sudah hampir jadi deh. Wih, pasti berat banget ya mister. Mengangkat saja harus dibantu mesin. Wah, asik banget kerja di sini ya Nyil ya. Memangnya kenapa Pak Oga? Tuh lihat, semuanya dibantu sama mesin. Jadi kita nggak capek. Pak Oga juga pasti bisa kalau cuma begitu sih. Dasar Pak Oga, mau enaknya aja. Untuk mengoperasikan mesin-mesinnya itu harus belajar dulu kali Pak. Nggak bisa sembarangan. Hah? Kecil Nyil. Nanti Pak Oga tinggal tanya sama si mister. Memangnya Pak Oga bisa bahasa Jerman apa? Enggak. Terus nanyanya gimana Pak? Ya, gagal deh kesempatan kerja di luar negeri. Nasib. Nah, di ruangan ini mesin bobok diuji apakah bisa bekerja dengan baik atau tidak. Mesin yang lulus uji kemudian dipasangi pegangan dan tutup kap lagi. Akhirnya selesai juga deh. Sekarang mesin bobok siap dikemas dan dipasarkan. Mesin bobok jenis GSH 27VC ini paling baik digunakan untuk pekerjaan berat seperti memecahkan beton, aspal, dan batu. Mesin ini mempunyai tenaga kuat hingga bisa menghancurkan material sebanyak 3,2 ton dalam 1 jam. Bahannya pun terbuat dari besi dan baja berkualitas tinggi. Jadi mesin ini bakalan awet hingga puluhan tahun. Dijamin deh. Masih di Eropa juga nih. Ada mesin pengolah biji bunga matahari loh. Tepatnya di Bulgaria. Menjadikan bunga matahari sebagai produk pertanian mereka. Seperti di daerah Dobrich. Bulgaria selama ini terkenal sebagai negara produsen bunga matahari ke-7 di dunia loh. Oh iya, orang Indian di Amerika Utara sudah menanam bunga matahari ini sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian bunga unik ini tersebar hingga Amerika Selatan dan menjadi salah satu sumber pangan warga Inka. Baru abad ke-16, orang Eropa dan dunia mengenal bunga matahari. Bunga matahari menyukai tanah yang subur dan hangat. Tumbuhan ini menyukai suasana yang cerah dan tentu saja banyak sinar mataharinya. Mengingat asalnya, tumbuhan ini cocok tumbuh pada tempat dengan iklim subtropis. Di daerah tropis seperti Indonesia, hasilnya tinggi jika ditanam pada dataran tinggi. Di daerah beriklim sedang seperti Eropa, tumbuhan ini hanya bisa kita tanam pada musim semi hingga musim gugur saja.
karena harus menghindari frost alias embun beku. Hehe. Dan salah satu hasil olahan yang paling terkenal adalah minyak bunga matahari. Hihihi. Apa rasanya ya? Rasanya sama seperti minyak zaitun atau minyak tumbuhan lainnya. Minyak bunga matahari cocok dipakai untuk menggoreng, mengentalkan, serta campuran sayur-sayuran. Minyak bunga matahari kaya akan asam linoleat, suatu asam lemak tidak jenuh yang baik bagi kesehatan manusia. Nah, kita terbang ke Italia yuk. Ada mesin yang bisa membuat minuman enak kesukaan orang Italia. Yap, betul, kopi. Mau tahu cara membuat mesin kopi espressonya? Ayo, kita intip sama-sama ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.